Zat dan materi bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang senyawa dan campuran. Materi atau zat ada yang dalam keadaan murni, ada juga dalam bentuk campuran. Zat murni ini ada dua macam, ada dalam bentuk unsur, ada juga yang dalam bentuk senyawa. Sedangkan campuran ada yang disebut dengan campuran homogen, ini disebut juga dengan larutan, dan campuran heterogen. Campuran heterogen ini terdiri dari koloid dan suspensi. Di alam ini sangat sedikit ditemukan zat dalam keadaan murni. Pada umumnya ditemukan dalam bentuk tidak murni atau dalam bentuk campuran. Ini kita lihat contohnya, intan ini hanya terdiri dari atom karbon saja. Ini adalah contoh dari zat murni. Nah, pengertian zat murni atau zat tunggal, yaitu materi atau zat yang semua bagiannya sejenis. Jadi zat murni bisa berbentuk unsur dan senyawa. Jadi contohnya zat murni seng misalnya ya. Kalau sengnya 100% seng berarti zat murni. Kemudian emas ya. Ini zat murni. Kemudian air, aquades ya. Kalau air murni atau aquades ini kita anggap zat murni karena hanya terdiri dari H2O saja. Tapi kalau air yang kita minum sehari-hari ini tidak lagi dianggap sebagai zat murni karena selain mengandung air, di dalamnya terkandung juga beberapa macam mineral. Campuran. Campuran bisa berbentuk unsur, bisa juga berbentuk senyawa yang tidak murni. Lihat contohnya, kalau besi saja itu murni, tapi kalau besi sudah berkarat itu tidak murni lagi. Kemudian seng atau Zn, kalau 100% seng berarti zat murni, tapi kalau sudah berkarat tidak lagi dikatakan zat murni. Kemudian air yang sudah kita kasih teh, dicelupkan teh di dalamnya juga dianggap tidak murni lagi. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya ya, misalnya besi. Sifat besi ini bisa nempel dengan magnet. Tapi kalau besi dipotong menjadi lebih kecil sampai sangat halus, nah sifat besinya masih ada. Ya, jadi masih nempel dengan magnet. Artinya tidak bisa diuraikan menjadi sifat yang lebih sederhana lagi. Contoh lainnya emas, ya, Cu, raksa, karbon, belerang, dan banyak lagi. Kita lihat contohnya. Jadi semua yang ada dalam sistem periodik ini adalah unsur. Ya. Senyawa. Senyawa disebut juga dengan zat tunggal, tapi terdiri dari beberapa unsur. Nah, tetapi sifat unsurnya tidak ada lagi. Nah, senyawa secara teoritis masih bisa dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana, ya, secara kimia. Kita lihat contohnya air, ya, air atau aquades ini dianggap sebagai zat murni, zat tunggal, ya, karena masih bisa dibagi menjadi dua jenis gas. Ya, contohnya air rumusnya H2O ini sebetulnya disusun oleh hidrogen dan oksigen. Nah, jadi sifat hidrogen dan oksigen itu tidak sama dengan sifat air. Jadi di dalam air ini
tidak ada lagi sifat oksigen dan tidak ada lagi sifat hidrogennya. Inilah ciri-ciri senyawa, ya. Jadi sifat unsur pembentuknya tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada sifat unsur pembentuknya, itu disebut dengan campuran. Nah, sekarang kita lihat campuran. Campuran dapat berupa gabungan dari dua unsur atau lebih, atau gabungan dua senyawa atau lebih, atau gabungan unsur dengan senyawa. Jadi sifat-sifat unsur, jadi sifat zat pembentuknya itu masih ada. Contohnya udara, ya, campuran dari berbagai macam gas, misalnya nitrogen, oksigen, CO2 dan lain-lain. Ya, tapi sifat oksigennya masih ada, sifat nitrogennya masih ada. Air laut ini campuran air H2O dengan garam, ya, dan beberapa zat pencampur yang lain. Tapi di dalam air, sifat airnya masih ada, sifat garamnya masih ada. Nah, ini jadi kalau kita masukkan beberapa sendok garam ke dalam segelas air, diaduk sampai garamnya larut, tapi airnya masih asin. Itu artinya sifat garamnya masih ada. Contoh yang lain, besi, ya, kita tahu besi sifatnya menempel dengan magnet. Kalau kita campurkan dengan belerang atau sulfur, terjadilah besi belerang. Nah, kita uji apakah besi belerang ini merupakan senyawa atau campuran. Kalau senyawa artinya sifat besinya tidak ada lagi di sini, sifat belerangnya masih ada. Kalau campuran berarti sifat besi dan belerangnya masih ada. Sekarang kita tes dengan magnet. Nah, ini campurannya. Oh, ternyata besi masih tertarik dengan magnet. Artinya sifat besi masih ada. Dan warna belerang masih ada di sini. Artinya sifat belerang masih ada. Artinya besi dengan belerang merupakan campuran. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Yaitu campuran yang memiliki komposisi yang sama di seluruh bagiannya. Ya. Sifat-sifat dari campuran, ukuran diameter partikelnya sangat halus, yaitu kecil dari 10⁻⁹ mm. Karena sangat halus, makanya transparan atau tembus pandang seperti contohnya ini. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak sama di seluruh bagiannya. Ukuran diameter partikelnya besar dari 10⁻⁹ mm. Contohnya, pasir kita campurkan ke dalam air, atau air kita campurkan dengan tanah, ya. Seperti ini, ya. Jadi tidak homogen. Nah, kalau ukuran partikelnya antara 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷, itu disebut dengan koloid. Tapi apabila diameter partikelnya besar dari 10⁻⁷ mm, disebut dengan suspensi. Sekarang kita lihat beberapa perbedaan senyawa dengan campuran. Yang pertama, cara pembuatan. Senyawa dibuat melalui proses kimia, sedangkan campuran dibuat secara fisika. Pemisahan. Kalau senyawa dibuat secara kimia, maka pemisahannya pun dilakukan secara kimia. Begitu juga dengan campuran, dibuat secara fisika dan dipisahkan juga secara fisika. Perbandingan massa zat pembentuknya. Kalau campuran boleh sembarangan saja. Jadi kalau Anda membuat air gula, ya, yang Anda larutkan ke dalam gelas, gulanya ke dalam air, bisa sembarangan Anda menggunakan perbandingan gula dengan airnya. Tapi kalau untuk senyawa,
perbandingannya tertentu. Sifat komponen pembentuknya. Pada senyawa tidak ada lagi, sedangkan pada campuran itu masih ada. Selanjutnya kita pelajari zat dan materi bagian yang ketiga.